jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom semua, selamat datang di ibadah virtual CWS Peniam. Bagi Anda yang baru datang, selamat menghadiri ibadah. Semoga merasakan hadirat Tuhan. Jangan lupa, ada fitur live chat dan live prayer buat Anda semua yang mau didoakan. Anda akan dijamu oleh host kami. Terima kasih, selamat menikmati ibadah. Tuhan memberkati. Tuhan Allah yang kami sembah, pada hari ini kami siap memuji dan menyembah Engkau. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami mau bersuka cita, memuji dan menyembah Engkau.
Terima kasih ya Bapa atas kebaikan-Mu. Kami siap memulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mulai ibadah kita dengan sukacita dan kita mengangkat pujian pertama kita, sebab Tuhan Maha Besar. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Haleluya. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagi dari awal. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, 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 dan kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Pujilah nama-Mu, sebab Tuhan Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Seperti Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melampaui kekuatan manusia.
Sebab Dia Allah yang setia dan Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini, tinggi nama-Mu dipuji. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masih tetap di dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadiratnya. Rasakan kasih-Nya, ingat setiap kebaikan-Nya di dalam hidup kita. Kita naikkan persembahan pujian ini di dalam tahta hadirat Tuhan.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Oh, kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Haleluya. Oh, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini. Kami masih merasakan kebaikan Tuhan, kami merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar, sebab ada Allah yang selalu setia menyertai kami sampai akhir hidup kami. Dan terima kasih ya Bapa, untuk hari ini kami boleh terus memiliki kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan pada hari ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami mau mengarahkan hati kami hanya kepadamu saja ya Bapa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami boleh mendengarkan dan menjadi duta Allah, menjadi
pekerja Tuhan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa bahwa kita sudah hampir 2 bulan kurang 6 hari memasuki saat-saat di mana segala aktivitas, kegiatan kita berjalan dari rumah atau di rumah aja saudara ya. Kita belajar di rumah, ada yang kerja dari rumah, lalu juga beribadah di rumah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tidak pergi keluar, tidak traveling saat-saat seperti ini. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan seolah-olah kita yang aktif menjadi seperti burung dalam sangkar. Kita sudah melakukan aktivitas ibadah online yang bisa saudara ikuti di rumah sebanyak 8 kali dan hari ini adalah yang ke-9. Kiranya semangat kita, gairah kita itu tidak menjadi turun, kita tidak menemui keadaan di mana kita menjadi bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman kita pada hari ini adalah mengatasi kebosanan. Taylor Essie, profesor atau asisten profesor pendidikan pengembangan di Texas State University San Marcos, saudara yang dikasihi Tuhan, mengatakan bahwa dibandingkan dengan keputusasaan, kebosanan melibatkan perasaan terjebak pada ketidakpuasan. Sedangkan James Denkert, profesor ilmu saraf kognitif di University of Waterloo, Ontario, menyampaikan kebanyakan orang sepakat bahwa kebosanan itu tidak menyenangkan. Meski begitu, kebosanan tidak sama dengan sikap apatis. Karena apa saudara? Karena orang-orang yang bosan dalam beberapa hal termotivasi untuk mengakhiri kebosanan mereka. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, saya kutip dari lifescience.com, menurut Educational Psychology Review pada 2012, menunjukkan bahwa kebosanan adalah kombinasi antara kurangnya kegembiraan neurologis, serta kondisi psikologis berupa ketidakpuasan, frustasi atau ketidaktertarikan dan semua yang berhubungan dengan kurangnya simulasi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya dapat mengatakan bahwa segala sesuatu yang sama yang kita lakukan secara rutin, berulang dan terus-menerus dapat membuat seseorang itu menjadi bosan atau menjadi jenuh. Kegiatan kita di rumah, dari kamar ke ruang makan, ke ruang tamu, lalu mungkin ada ruang belajar, kembali kita berjalan, buka kulkas, saudara yang dikasihi Tuhan, padahal sudah berulang kita buka dan isinya itu-itu saja, kembali kita ke kamar tidur lagi, dan tidur bisa menjadi awal daripada rasa bosan yang ada di dalam kehidupan kita. Walau saudara yang dikasihi Tuhan ada work from home atau study from home, kadangkala itu juga membuat kebosanan karena suasana yang berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanda-tanda lain dari kebosanan yang dapat kita kenali yaitu kurangnya gairah untuk melakukan segala aktivitas, tubuh menjadi lebih cepat lelah, lalu ada prestasi yang mulai menurun, depresi muncul dalam kehidupan, lalu ada kesalahan-kesalahan dalam tindakan-tindakan baik di sekolah, di rumah, di kantor, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu kebuntuan-kebuntuan dalam ide-ide yang ada, merasa sudah sangat puas, lalu ada malas-malasan yang muncul dalam diri kita, semangat yang memudar, serta ini yang paling bahaya, kita menjadi sensitif, menjadi emosi kita jadi tidak stabil, mudah marah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kebosanan yang tidak segera diatasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu dapat merusak banyak hal. Seperti merusak karir, merusak hubungan, lalu merusak juga suasana dalam keluarga, hubungan di keluarga dan juga dengan rekan-rekan dan sesama, serta merusak hubungan kita dengan Tuhan.
Jika tidak segera diatasi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita sulit menolong mereka yang terjebak di dalam kebosanan juga. Jadi penting saudara yang dikasihi Tuhan, untuk supaya kita keluar dari rasa bosan ini. Banyak ulasan atau tips yang disodorkan untuk mengatasi kebosanan secara umum. Seperti apa saudara yang dikasihi Tuhan, kita ganti suasana dengan bercocok tanam di kebun rumah, di depan ataupun di belakang. Lalu kita berolahraga di sekitar lingkungan rumah, tetapi tidak lupa dalam kondisi seperti ini pakai masker dan jaga jarak. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa bermain bersama dengan anak-anak kita di rumah. Kalau anak-anak masih kecil, kalau anak-anak saya sudah beranjak muda-mudi, ya yang pasti ya kita hanya bisa bersenda gurau atau menikmati makanan-makanan yang ada, dan juga bisa juga membuat kue seperti ibu-ibu pada saat-saat seperti ini seolah-olah berlomba untuk apa? Untuk membuat kue. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bisa juga dengan menonton di rumah siaran-siaran televisi atau Netflix dan sebagainya. Dan juga bisa juga kita bebersih rumah yang selama ini mungkin kita kurang melakukannya. Kita saat ini bisa lebih giat untuk bersihkan segala tempat rak, buku dan sebagainya. Lalu kita juga bisa apa saudara yang dikasihi Tuhan, mencoba berbagai kegiatan yang lain, membaca buku, lalu kita juga istirahat tidur, itu juga baik saudara untuk mengatasi kebosanan. Dan itulah yang bisa kita lakukan saat ini di rumah kita masing-masing. Ada juga saudara yang dikasihi Tuhan, ya, untuk mengatasi kebosanan mereka membuat tenda di pekarangan rumah. Kalau ada pekarangan yang cukup luas di depan rumah kah atau di dalam rumah kah, saudara yang dikasihi Tuhan, membuat tenda untuk camping bersama anak, bersama istri, saudara yang dikasihi Tuhan, seperti klip video berikut ini. Cie, mereka mau tenda lagi ya. Kemarin kehujanan ya. Aduh, kasihan. Kurang mandi piye kan? Akibat liburan sebulan ya. Ujul, Pak. Wani 29 kok. Lah tadi malam pasang tenda, pasang kasur, hujan, balik lagi. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berpesan kepada kita sebagai cara pertama untuk kita bisa mengatasi kebosanan di dalam kehidupan ini. Apalagi di masa PSBB seperti ini adalah kita baca firman Allah dari 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu itu membangun. Berarti saudara dari ayat ini, cara pertama untuk kita mengatasi kebosanan sesuai dengan firman Allah adalah batas. Saya menyebutnya batas. Bebas tapi terbatas. Dalam kita berusaha untuk keluar dari kebosanan hidup. Ini cara pertama saudara. Bebas melakukan aktivitas apapun seperti yang tadi saya sodorkan. Untuk menghilangkan kebosanan. Tapi saat ini terbatas dari rumah dan di rumah saja, juga agar anggota keluarga kita tidak terganggu. Sebaiknya kita melibatkan kegiatan yang bebas dan terbatas ini bersama dengan keluarga agar sama-sama semuanya menjadi tidak bosan. Terbatas kita melakukannya untuk hal-hal yang berguna saja, dan membangun seperti apa yang firman Allah katakan, membangun hubungan yang lebih baik, membangun keakraban bersama dengan keluarga yang mungkin selama ini sebelum adanya PSBB kita tidak bisa menikmati. Kita terlalu sibuk, apalagi bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu sibuk di luar, bekerja bahkan pulang mungkin bisa larut malam karena kemacetan dan sebagainya. Sehingga saat seperti ini
Itu kita bisa manfaatkan untuk membangun hubungan dengan lebih akrab lagi bersama anggota keluarga. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bebas namun terbatas, berarti tidak mengganggu dan tidak membahayakan tetangga, lingkungan di rumah kita. Untuk segala cara yang kita lakukan di dalam upaya kita untuk mengatasi kebosanan hidup. Tidak mungkin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita bosan di rumah, lalu kita teriak-teriak sekencang-kencangnya, nyanyi lagu, setel musik, setel tape saudara lagu dengan sekencang-kencangnya, atau kita bermain alat musik, apalagi drum saudara sekencang-kencangnya, sehingga tetangga menjadi terdengar dan terganggu, apalagi kalau itu sudah jam malam, jam tidur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara lainnya dalam kita mengatasi kebosanan sesuai dengan firman Allah adalah kita bisa menelaah bagaimana Yesus ketika ada di dalam dunia. Apakah Tuhan Yesus sempat mengalami kejenuhan ketika dia ada di dunia? Apakah Tuhan Yesus merasa bosan dengan aktivitasnya? Saya coba merenungkan secara pribadi, saya coba ingat-ingat cerita-cerita firman Allah, baca Alkitab kita, terutama di dalam kitab Injil yang memuat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia turun menjelma menjadi manusia. Saya tidak menemukan ayat-ayat yang tertulis secara eksplisit maupun implisit yang berbicara mengenai Yesus sedang ada dalam kebosanan. Sehingga saya mulai bertanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menanyakan kepada diri sendiri ketika menyelidiki ini, mengapa Yesus tidak bosan dengan aktivitasnya? Mengapa dia yang adalah Allah tapi juga manusia 100% itu tidak menghadapi kebosanan? Lalu saya coba berdiam dan saya menemukan resep Tuhan Yesus selama ada di dunia sehingga ia tidak mengalami kebosanan. Ini cara yang kedua yang kita bisa belajar. Ketika ia melayani banyak orang, menghadapi orang Farisi, imam-imam kepala, orang Yahudi yang keras kepala, bahkan menentang dan juga mau membunuhnya, saudara, ia tidak panik dan kehabisan energi. Ia bahkan saudara yang dikasihi Tuhan tetap semangat melayani dan kualitas pelayanannya kita dapati di dalam Alkitab, catatan Alkitab kita tidak pernah menurun, tidak pernah ada tanda-tanda dia mulai menjadi lemah, mulai menjadi lesu di dalam melayani sebagai tanda bahwa dia tidak pernah mengalami kebosanan. Mengapa bisa saudara Tuhan Yesus tidak mengalami kebosanan di dalam kehidupannya? Inilah cara kedua dan resep yang Yesus lakukan yang bisa kita tiru di dalam kehidupan kita untuk mengatasi kebosanan pada saat-saat seperti ini. Dengarkan saudara yang dikasihi Tuhan, masih bersama saya. Yesus menyisihkan waktu beristirahat sehingga level energinya selalu terjaga. Seperti yang tercatat di dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-38. Dikatakan di sana pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada gurunya, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saat itu murid-murid sedang ada dalam perahu dan perahunya sedang menghadapi badai gelombang di lautan itu yang begitu besar saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kita dapati bahwa Yesus istirahat tidur. Dan kemudian di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-31 kita temukan ayat yang lain berkata, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Ayat ini menceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya setelah melayani begitu banyak saudara, ia juga menyisihkan waktu untuk beristirahat seketika. Supaya apa? Supaya energinya kembali menjadi pulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang lain yang kita bisa tiru dari Yesus adalah Yesus menyendiri menghadapi Bapa. Dia berdiam di dalam keheningan dan dia berdoa saat ia menyendiri. Seperti yang tercatat dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-23. Firman berbicara demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sendirian, dia menenangkan dirinya, dia berdoa kepada Bapa, sama seperti ketika Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa di sana, mengungkapkan perasaan-perasaannya agar dia punya kekuatan kembali untuk menghadapi misi yang Bapa berikan kepadanya. Lalu di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 kita menemukan catatan bahwa kebiasaan Yesus adalah berdoa. Di sana dikatakan pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia, yaitu Yesus, bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kebiasaan yang baik dari Yesus sehingga ia tidak pernah bosan di dalam menghadapi kehidupan pelayanannya. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga menemukan dalam catatan Alkitab kita yang lain bahwa Yesus mempunyai sahabat-sahabat, yaitu murid-muridnya yang dia percaya dan dia tahu sangat mengasihi dia. Dan Yesus bercerita dengan murid-muridnya tentang apapun juga, tentang pelajaran, tentang perasaan-perasaannya saat Yesus ada di Taman Getsemani, saat Yesus di dalam Matius 17 ayat 1 dikatakan di sana 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Jadi Yesus tidak bosan karena dia punya sahabat. Kalau saat ini mungkin kita tidak bisa keluar menemui sahabat kita. Yang bisa kita lakukan adalah dengan kemajuan teknologi, kita bisa menggunakan WhatsApp atau aplikasi Zoom untuk kita bisa bercakap, berbincang, berdiskusi dengan teman-teman kita di rumah kita masing-masing atau di lokasi kita masing-masing. Sehingga itu membuat kita tidak menjadi bosan. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, yang Yesus lakukan juga sehingga dia tidak bosan adalah Yesus itu adalah pribadi yang kreatif. Di saat murid-muridnya sedang berlayar menangkap ikan, ternyata kita dapati di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-9 dan 10. Ketika mereka murid-murid itu tiba di darat, saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka melihat api arang dan di atasnya udah ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dan ini adalah kreativitas yang Yesus buat untuk mengurangi atau mengatasi kebosanan. Di mana dia bisa berfellowship dengan murid-muridnya, dia bisa menyiapkan barbeque, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita belum pernah mendapatkan servis yang seperti ini, servis pribadi dari pribadi Yesus yang kita percaya. Dan murid-murid berbahagia karena mereka bisa memakan roti sandwich yang berisi ikan tentunya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu luar biasa. Denkat mengatakan bahwa orang-orang yang punya kontrol diri yang tinggi cenderung tidak mengalami kebosanan. Bahkan kebosanan cenderung mengilhami kreativitas pada orang dengan tingkat pengendalian diri yang tinggi. Yesus punya pengendalian diri yang tinggi. Sehingga Yesus menjadi pribadi yang kreatif. Orang yang kreatif mampu melihat satu hal dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Esi, saudara, salah satu cara membuat tugas membosankan menjadi menarik dengan melihat potensi, kegunaan dan makna satu hal dari sudut pandang yang berbeda. Denkat pun menambahkan bahwa pelatihan, kesadaran dan meditasi akan menangkal kebencian. Dengan begitu manusia bisa terbebas dari bosan yang sering dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Contohnya saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Kristus ketika diminta oleh Yesus untuk menunggu janji Bapa setelah Yesus naik ke surga, mereka diminta kumpul, lalu mereka masuk ke dalam sebuah rumah dan berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka selain berdoa, aktivitas lain yang mereka lakukan selain berpuasa adalah mendiskusikan firman Allah. Lalu mereka juga melakukan aktivitas seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul, bahwa murid-murid ini mencari pengganti rasul untuk menggantikan Yudas Iskariot. Ini adalah kegiatan yang kreatif yang dilakukan oleh murid-murid untuk menanti janji Bapa yang mereka tidak tahu bahwa itu masanya 10 hari.
Karena Tuhan tidak pernah berbicara menyampaikan berapa lama mereka harus menunggu janji Bapa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita pasti bisa mengatasi kebosanan yang datang menghampiri kita setiap waktu. Apalagi di masa-masa seperti ini. Dengan mengingat apa saudara? Dengan mengingat cara yang ada sesuai firman Allah. Yang pertama adalah batas. Bebas, terbatas di dalam melakukan aktivitas apapun di rumah kita. Tidak mengganggu yang lain dan itu bermanfaat, mempunyai kegunaan untuk membangun. Yang kedua adalah waktu untuk menyendiri, berdoa, berkomunikasi dengan sahabat. Dan tidak lupa untuk kita membangun kreativitas seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya ini yang bisa saya berikan kepada saudara, yang saya juga dapatkan dari perenungan firman Allah. Tuhan akan memberkati kita sehingga kita menjadi orang-orang perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong mereka-mereka yang sedang ada dalam kebosanan. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Setelah mendengar firman Allah, Bapa di dalam surga, kami membuka hati kami. Kami minta tuntunan Allah turun atas kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk bisa mengatur diri kami sedemikian rupa agar kami menang dari perasaan kebosanan kami yang menyergap kami kapan saja, apalagi saat-saat kami tidak bisa lakukan aktivitas seperti biasa di luar rumah kami. Kami diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk menata aktivitas kami dari rumah dan atau di rumah dengan keseimbangan yang ada, dan berikan kepada kami kemampuan untuk kreatif di dalam melakukan cara-cara untuk kami keluar dari kebosanan hidup ini. Karena kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan menolong teman-teman kami yang sedang ada dalam kebosanan agar mereka tidak binasa, agar mereka tidak kehabisan energi, agar mereka mempunyai daya tahan hidup yang baik. Bahkan kami bisa memperkenalkan Yesus kami yang juga tidak pernah bosan di dalam kehidupannya. Ini saatnya untuk kami bisa berbagi dengan yang lain. Berkatilah kami ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Allah ini. Biarlah Roh Kudus memberikan penerangan rohani di dalam hati kami, terus menguraikannya, mengurapinya, agar firman itu berakar, bertumbuh dan kami boleh melakukan kebenaran firman Allah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan diberkati oleh firman Allah. Amin. Shalom semua, saya yakin saudara diberkati oleh firman yang dibagikan. Sebentar kita akan memberi persembahan. Saudara dapat memberikan lewat Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Ingat, semangat, tetap sehat, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan memberkati. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tiba di ujung ibadah kita secara online pada hari ini. Dan kita akan berdoa menutup, mengakhiri ibadah kita dan sekaligus menerima berkat yang khusus dari surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sepakat kita berdoa membuka hati kita. Aku sebagai hamba Tuhan senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah selalu dianugerahkan kepada kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab di dalam Yesus kita telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah kamu tidak akan kekurangan suatu pun yang baik dari Allah. Dan Allah senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati pribadimu, pribadi keluargamu, dan juga memberkati usaha pekerjaan yang mungkin saat-saat ini terhambat untuk dilakukan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya cara untuk menolong dan membawa kita keluar dari kesulitan yang ada. Dan kita berdoa bersama-sama
untuk memberkati pemerintahan kita, memberkati para pasien supaya mereka disembuhkan, memberkati tim medis kita supaya tidak ditolak di mana-mana, supaya tim medis ini bisa diterima karena mereka telah menolong para pasien. Tuhan lindungi mereka, pakai mereka dan berkati mereka. Demikian juga dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga di tengah suasana PSBB di mana kami dengar berita kejahatan yang makin meningkat. Kiranya Tuhan tolong supaya pelaku-pelaku kejahatan ini sadar dan bertobat, supaya pelaku kejahatan ini boleh dirubah, boleh kalau mereka melakukan kejahatan mereka boleh dicegah, ditangkap saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kami berdoa dan percaya Tuhan Yesus mampu menolong aparat keamanan, lindungi dan juga lindungi kami agar kami senantiasa waspada menjaga diri di tengah situasi seperti ini. Kami berdoa supaya kami senantiasa ingat bahwa Tuhan menyediakan kehidupan kekal bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak mau terus ada dalam kebosanan, dan kami akan keluar dari kebosanan ini. Dan Tuhan Allah di surga, tumpangkan tangan-Mu ke atas kami sekarang ini. Tuhan Allah di surga melindungi dan memberkati Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dimanapun berada dan memberikan damai sejahtera. Bukalah hati dan terimalah berkat damai sejahtera yang turun dari tata Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus melalui penyertaan, persekutuan, pengurapan dan pertolongan perlindungan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus yang kita percaya datang menjemput kita sekalian. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang sudah ikut ibadah online CWS Peniel. Kami undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk hadir kembali di hari Minggu jam 9 dan 11. Sampai jumpa. Turn my eyes to you. I turn away from the things of this world. God, I look to you. I run toward the prize of my heart. I know your eyes are on me. You won't turn your face away. Only love within your gaze. And all my heart is on you. I will rest under your shade. All my hope is in your name. Whoa. Love you, Jesus. Whoa. I lift my head